Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Berita jemaat Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan membacakan undangan pernikahan atas nama Esni Yulita ST, putri dari Bapak Untung Suprayitno SPD dengan Ibu Karlinawati Santing SPD, dengan Tommy Julianto Amando ST, putra dari Bapak Stompor dan Ibu Margareta Maria Aligogu Sukia Mimi, yang dilaksanakan pemenuhan hukum adat hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 7 sampai dengan pukul 9.30 WIB bertempat di Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan Buntok, Jalan Pahlawan nomor 36 Buntok, Kalimantan Tengah. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 10 WIB sampai selesai bertempat di Gedung Gereja Kalimantan Evangelis Maranatha Buntok, Jalan Pahlawan nomor 104 RT 44 Buntok, Kalimantan Tengah. Kemudian resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pada pukul 12 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB bertempat di GPO atau Gedung Pertemuan Umum Jaro Pirarahan Buntok, Jalan Pahlawan nomor 36 Buntok, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kebaktian ucapan syukur dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli tahun 2021 pukul 17 WIB sampai dengan selesai bertempat di rumah keluarga Bapak Untung Suprayitno SPD, Jalan Pelita nomor 296 RT 35 RT RW 4 Buntok, Kalimantan Tengah. Yang berbahagia atau yang mengundang Esni dan Tommy, keluarga Bapak Untung Suprayitno SPD dan Ibu Karlinawati Santing SPD, dan keluarga Bapak Stompor dan Ibu Margareta Maria Alogugu Sukia Mimi. Demikian undangan pernikahan kami bacakan. Selanjutnya kami bacakan berita jemaat. Yang pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu yang pertama ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pukul 8.00 WIB. Yang kedua ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita atau kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah Minggu model yang ke-1 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja dan sekaligus merayakan Hari Perempuan GKE. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube,
dan Radio Betuah FM 103,1 MHz. Yang kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik seperti Facebook Majelis Jemaat GKI Maranatha Bontok dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Kemudian telah disediakan amplop persembahan di lobi sekretariat BPH Maranatha Bontok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, amplop persembahan hari ulang tahun kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat Persicetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Selanjutnya, kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada ibadah tatap muka hari Minggu, atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpulkan melalui penatua atau diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Berita tambahan, Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegah COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di Berita Jemaat Persicetak. Ketiga, ibadah kita hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Bapak Pendeta Sedramoga dengan liturgus Bapak Welai Tamiang SPD. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian Minggu tanggal 11 Juli 2021 disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, untuk mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 245 bait 1 dan bait yang kedua. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku.
Tuhan baharui diriku. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan baharui diriku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, kita memuji nama Tuhan dengan pelengkap kidung jemaat nomor 198 baitnya yang kedua. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini di tengah kealpaan dan dosa ini. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 15 yang demikian bunyinya. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian sundal dengan hati licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan, dan sebentar ia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat, mari kita sambut pembacaan Alkitab itu tadi dengan menyanyi dari NKB nomor 119 bait yang pertama. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar firman kehidupan, indah benar, ajaib benar firman kehidupan. Pelayanan firman Tuhan. Sidang jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ditetapkan berdasarkan Almanak Nos Gereja Kalimantan Evangelis menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu hari ini, sekaligus juga dalam rangka peringati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Dengan perikopnas perempuan Siro Fenisia yang percaya. Mari kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena oleh kasih kemurahan dan perkenanan Tuhan, pada kesempatan saat ini kami boleh kembali bersatu hati di dalam Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersama-sama akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon, urapi kami semua dengan kuasa Roh yang kudus, supaya masing-masing kami
kiranya beroleh hikmat untuk bisa mengerti memahami maksud dan kehendak Tuhan melewati bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kami saat ini. Oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak, Ibu, saudara, anak-anak, sidang jemaat sekalian yang kekasih yang berada di rumah di tempatnya masing-masing. Salam. Sebagai manusia, siapapun kita ini, apapun statusnya, baik kaya, baik miskin, terpelajar atau tidak, punya kedudukan atau tidak, harga diri adalah segala-galanya bagi kita. Oleh karena itu, setiap orang akan berusaha menjaga dan mempertahankan harga dirinya. Ia tidak mau harga dirinya diremehkan. Dan tentu ini adalah hal yang sangat perlu. Jangan sampai seperti yang kita baca ceritanya dalam Perjanjian Lama, Esau sampai menjual hak kesulungannya kepada Yakub oleh menginginkan makanan dari adiknya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa merusak harga diri kita karena ada keinginan tertentu yang tidak sepatutnya, misalnya menjilat dan segala macam. Oleh karena itu, harga diri memang hal yang pantas untuk kita jaga, kita pertahankan dengan baik. Tetapi sidang jemaat sekalian jaga kasih di dalam Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, kita belajar bagaimana sebenarnya menempatkan harga diri itu pada tempat yang semestinya. Karena jangan-jangan karena kita karena mempertahankan harga diri, sehingga kita tidak menempatkan harga diri itu pada tempat yang sebenarnya. Dalam cerita ini, dalam cerita pelayanan Yesus, diceritakan saat ia tiba di suatu daerah
yakni daerah Tirus, dan ia tidak mau orang mengetahui kedatangannya di sana. Ia mau bahwa kehadirannya dirahasiakan. Kita tidak tahu apa alasannya, barangkali ia mau beristirahat. Tetapi rupanya kehadirannya atau kedatangannya ini tidak bisa dirahasiakan. Malah seorang ibu, dikatakan dalam nas kita ini, yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Dan ketika ia mendengar tentang Yesus, ia datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu dikatakan adalah seorang Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Jadi bukan perempuan Yahudi, perempuan Israel, tapi perempuan Yunani, bangsa Siro, Fenisia. Kalau kita lihat perbandingan dari nas ini dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28 itu disatakan perempuan Kanaan. Lalu perempuan ini memohon kepada Yesus supaya Yesus mengusir setan dari anaknya itu, karena anaknya ini dalam keadaan sangat menderita. Tapi bagaimana respon Yesus terhadap permintaan perempuan Siro Fenisia ini? Kelihatannya agak berbeda sekali dengan kebiasaannya. Ia begitu respon, menunjukkan kasih dan belas kasihannya. Tapi dalam nas ini kita melihat justru apa yang menjadi jawaban Yesus sangat tidak mengenakan, sangat menyakitkan hati. Karena ia katakan dalam nas kita ini, Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi dia dianggap sebagai anjing sepertinya. Bagaimana perasaan kita? Kita mendengar jawaban seperti ini, kita meminta bantuan, pertolongan, dan orang itu kita tahu persis sebenarnya sangat mampu untuk membantu kita, tetapi jawabannya muncul seperti ini. Di mana harga diri kita? Barangkali biasanya kita lalu berbalik arah dengan membawa ada banyak kekecewaan dan sakit hati. Karena sepertinya apa yang menjadi permintaan kita tidak direspon dengan baik. Padahal kita sangat sungguh berharap. Tapi di sini kita belajar dari perempuan ini. Sepertinya ia mampu mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus ini. Sebenarnya Yesus bukan mau menempatkan dia menjadi orang yang tidak berharga di hadapannya dan di hadapan manusia ini. Tapi sepertinya Yesus mau menantang sejauh mana ia sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus ini sanggup mengusir setan dari anaknya. Oleh karena itu dikatakan dalam nas ini, kalaupun Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, artinya bahwa pelayanannya, kasihnya itu disediakan untuk orang-orang Israel, tidak pada tempatnya diberikan kepada orang di luar Israel. Tapi di sini kita melihat bahwa ibu ini dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh Yesus itu, dikatakan dalam nas ini, tetapi perempuan itu menjawab, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Kalau kita baca dalam Matius pasal 15 ayat 21 terus itu, di sana dikatakan oleh Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Lalu bagaimana jawab perempuan? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Jadi sekalipun Yesus katakan sepertinya ia hadir diperuntukkan bagi umat Israel,
Tapi perempuan Syropenicia ini menyadari bahwa keberadaannya sesungguhnya juga ada di dalam Yesus. Jadi sungguh pun remah-remah itu jatuh ke bawah meja, tapi itu jatuh dari meja Tuhan itu juga. Dan ia sangat percaya dan menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia tidak merasa sangat-sangat bersedih dengan kata-kata Yesus, tapi justru ia melihat bahwa ia menikmati juga, walaupun dengan remah-remah itu tadi. Tapi ia juga beroleh remah-remah dari tuannya, dari Yesus. Dan jawaban dari perempuan ini sungguh-sungguh luar biasa, diakui oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan dalam nas kita, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Jadi ia belum sampai kepada anaknya, tapi Yesus sudah mengatakan, oleh karena ia telah menempatkan dirinya pada tempat yang semestinya. Artinya ia sadar bahwa hidupnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang sepatutnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dikatakan dalam nas ini, Yesus menjawab, karena kata-kata itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak-anak itu berbaring di tempat tidur yang tidur setan itu sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih, hari ini dalam rangka Hari Perempuan Gereja Kalimantan Pangelis, kita bisa belajar dari perempuan Syropenicia ini patut menjadi teladan bagi kita. Harga diri memang perlu, sangat perlu, memang penting. Tapi kita juga harus menempatkan pada tempat yang semestinya. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, tidak bisa tidak. Kita harus meniadakan keberadaan diri kita, meniadakan harga diri kita. Kita harus mengosongkan diri kita, sehingga Tuhan leluasa berada dalam hidup kita. Dan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, bahkan mati sampai mati di kayu salib. Tapi itulah sebabnya Tuhan meninggikan dia. Semua lidah mengaku dan sebuah lutut bertelut mengaku dia sebagai Tuhan. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian yang kekasih, oleh karena itu kita bisa belajar dari nas ini, sehingga kali lagi bagaimana semestinya kita menempatkan harga diri kita seperti yang Tuhan kehendaki. Karena ada kalanya oleh karena harga diri kita bisa mengalahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kita lebih mempertahankan apa yang menjadi kehendak dan harga diri kita. Oleh karena itu, nas ini mengajar kalau kita mau menikmati kasih karunia dan anugerah Allah, maka tidak bisa kita harus meniadakan harga diri kita di hadapan Allah. Kita berikan kebebasan sepenuhnya apa yang Allah kehendaki di dalam hidup kita bagi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu dituntun, dibimbing, diajar oleh kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin hidup mengenal akan kehendak Tuhan. Kami semakin dewasa dan kami semakin hidup patut dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan ini. Karena sebagai manusia kami seringkali tidak mampu menempatkan harga diri kami pada tempat yang semestinya. Kami lebih mementingkan harga diri kami daripada kami mengosongkan harga diri kami untuk menempatkan Tuhan yang utama dan terutama dalam hidup kami. Tapi kami belajar dari bagian firman Tuhan ini dari seorang perempuan yang telah mengajarkan kami agar kami sungguh-sungguh bagaimana kami menempatkan hidup kami sepatutnya di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menerima janji-janji Tuhan
kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, bersama-sama memperingati Hari Perempuan Gereja Kalimantan Evangelis, di mana perempuan-perempuan bagi Gereja Kalimantan Evangelis mereka adalah setara dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam berjemaat, dalam bergereja, dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan pun, dalam menjalani apapun yang ditugas dan tanggung jawab mereka, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam karir. Kalau itu ya Tuhan, kami mohon Engkau memberkati mereka semua. Biarlah mereka menjadi perempuan-perempuan yang menjadi teladan bagi kami semua, di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, mengikuti Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan mulai dari Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Sinode GKI, Komisi Pelayanan Perempuan Majelis Resort, dan Seksi Pelayanan Perempuan di jemaat-jemaat Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Engkau memberkati mereka. Walaupun di tengah segala keterbatasan ini, tapi mereka juga tetap mampu melaksanakan apa menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan mereka. Engkau memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak. Roh hikmat kebijaksanaan senantiasa Tuhan berikan, sehingga mereka juga sungguh-sungguh menjadi istri, menjadi ibu, menjadi orang tua bagi anak-anak yang senantiasa menuntun hidup seluruh keluarga hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan sentero kehidupan kami di hari-hari yang masih Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami menjalaninya dalam segala tugas tanggung jawab aktivitas kami masing-masing. Tuhan beri kami hikmat, kebijaksanaan, beri kami kekuatan dan kesehatan, hingga masing-masing kami mampu untuk melakukan apa yang sepatutnya menurut kehendak Tuhan. Jaga lindung kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan pendidikan mereka, orang-orang terkasih kami yang lanjut usia, yang seringkali mengalami kelemahan secara fisik. Kami doakan mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita karena harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih bagi mereka yang terinfeksi oleh karena virus COVID-19 ini. Tolonglah ya Tuhan, Engkau melawat mereka semua. Engkau mengaruniakan segala sesuatunya dalam keinginan dan harapan masing-masing. Sebab kami tahu Engkaulah Tuhan atas seluruh kehidupan kami, dan kami sepenuhnya hanya bergantung kepada Tuhan. Kami serahkan gereja dan pelayanannya, sekalipun di tengah situasi yang serba terbatas oleh karena pandemi ini. Tapi kami percaya oleh kasih dan kuasa Tuhan, pelayanan-pelayanan baik di jemaat Maranatha ini, bahkan seluruh tempat dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Allah, kami percaya Tuhan hadir di sana dan memberkati. Kami juga doakan segala upaya usaha yang telah dilakukan baik oleh pemerintah dan semua pihak, bagaimana mengakhiri, paling tidak memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, agar pada saatnya virus ini semakin mereda bahkan berakhir, dan kami boleh menjalani kehidupan kami secara normal kembali. Terima kasih Bapa surga, sekali lagi kami menyerahkan santero kehidupan kami, setiap pribadi, setiap keluarga dalam kebersamaan hanya oleh di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Kami tak percaya, kami tak mampu berkata, Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Kami tak bersalah, ampunilah kami ya Tuhan, untuk masih ada kesempatan berbenah sebelum terlambat. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Kami tak percaya, Tuhan, kami tak mampu berkata, Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami tak bersalah, ampunilah kami ya Tuhan, untuk masih ada kesempatan berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan berbenah sebelum terlambat. Sampailah kita pada persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun akan mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengembarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan mempersembahkan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi menyanyi dari VKJ nomor 265 bait yang pertama hingga persembahan syukur selesai dikumpulkan. Bukan karena upahmu dan bukan karena
hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan secara bersama-sama, dan setelah selesai kita menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dan terhormati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.